Ketika kebanyakan orang sibuk berburu untung dari selisih harga, ada satu orang yang justru memilih jalan berlawanan. Ia tidak menaikkan harga, tidak mengejar margin besar, bahkan memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Anehnya, keputusan itulah yang mengantarkannya menjadi jauh lebih sejahtera. Di sebuah sudut kota Surabaya, seorang pria sederhana bernama Pak Rudi membuka warung kecil tepat di depan gerbang kawasan industri. Menu yang ia jual sangat sederhana, es teh dan es tebu. Harganya pun ramah kantong, es teh Rp3.000, es tebu Rp5.000. Setiap hari ratusan gelas laku terjual. Namun anehnya, saat dihitung di akhir bulan, uang yang tersisa nyaris tak terasa. Suatu sore, Pak Rudi mengeluh dalam hati. Semakin ramai pembeli, badannya makin lelah, tapi hidupnya tetap di tempat. Hingga suatu hari, seseorang melontarkan pertanyaan yang terdengar sepele namun menghantam kesadarannya. Menurut Bapak, sebenarnya Bapak ini menjual minuman atau menjual tempat singgah? Pertanyaan itu terus terngiang. Ia memikirkannya sepanjang malam. Keesokan harinya, Pak Rudi melakukan sesuatu yang dianggap gila oleh orang-orang sekitar. Ia memasang papan besar di depan warungnya. Minum gratis, istirahat 15 menit. Banyak yang mencibir. Minuman sudah murah, sekarang malah digratiskan. Lalu bagaimana caranya bertahan hidup? Namun hanya dalam hitungan hari, warung kecil itu berubah menjadi titik kumpul. Buruh pabrik singgah untuk melepas lelah sepulang kerja. Sopir logistik berhenti sambil menunggu jadwal. Ada yang sekadar berteduh dari panas, ada yang mengobrol, ada pula yang menunggu jemputan. Di titik itulah semuanya berubah. Pak Rudi berhenti menjual minuman. Ia mulai memanfaatkan keramaian. Warung makan di sekitar membayar untuk memasang papan promosi. Bengkel motor mengirim pelanggan dan berbagi komisi. Ia membuka jasa parkir, penitipan barang, menjual kartu SIM, pulsa, hingga menerima pesanan nasi dalam jumlah besar untuk para pekerja industri. Minuman tetap gratis. Tapi uang justru datang dari berbagai arah. Saat itu Pak Rudi menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya. Nilai terbesar bukan ada pada segelas minuman, melainkan pada arus manusia yang berkumpul setiap hari di depan warungnya. Orang lain hanya melihat keuntungan recehan dari satu gelas. Pak Rudi melihat ratusan orang dan puluhan peluang untuk menciptakan penghasilan. Kebanyakan pebisnis bertanya, apa yang harus saya jual supaya untung? Sementara mereka yang benar-benar paham permainan bertanya, siapa yang berkumpul di sini dan berapa banyak cara saya bisa menciptakan nilai dari mereka? Inilah sebabnya mengapa banyak model bisnis memberikan belajar gratis, uji coba gratis, bahkan makanan gratis, namun justru menghasilkan uang lebih besar. Bukan karena mereka paling dermawan, melainkan karena mereka melihat aliran uang yang tak disadari orang lain. Menjadi kaya bukan soal menjual barang paling mahal, melainkan memahami kemana uang bergerak, lalu menempatkan diri di jalur alirannya. Orang yang tercekik utang tanpa pemahaman hanya menambal lubang demi bertahan hidup. Sedangkan orang yang benar-benar cerdas fokus pada sedikit langkah yang tepat, tapi berdampak besar. Jika hari ini kamu merasa terjebak, utang menumpuk, uang selalu habis, tak tahu harus mulai dari mana, bahkan hidup terasa menekan, ingat satu hal ini. Masalah utamamu bukan sekadar kekurangan uang, melainkan kurangnya sudut pandang. Orang miskin berutang 1 miliar lalu panik. Orang kaya berutang triliunan, namun tetap tenang. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena pemahamannya berbeda. Bayangkan jika kamu meletakkan uang dan tulang di depan seekor anjing. Ia pasti memilih tulang. Bukan karena uang tak berharga, tapi karena ia tidak tahu bahwa uang bisa membeli jauh lebih banyak tulang. Dan disitulah letak rahasia terbesar yang jarang dibicarakan.